Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Artanosa Crossbreed. Nah, bagaimana puasanya hari ini? Mudah-mudahan full ya. Nah, kita jauh dari, pokoknya saya selalu berdoa supaya kita tuh jauh dari wabah yang sedang melanda di negara Indonesia kita ini. Video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana tentang cara beternak ikan lohan ya, sampai netas. Kalau kalian nonton sampai habis, kalian paham, kalian bisa mengerti, insya Allah bisa jadi. Nah, selagi penjodohan itu bisa akur, bisa bareng gesek, nah itu insya Allah bisa jadi. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana tentang cara pembesaran buraya agar mendapatkan ikan kualitas, banyak yang kualitas ketimbang sampahnya. Video sekarang ini sambungan dengan video secara beternak ikan lohan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Sebelumnya kalian harus nonton sampai habis, jangan lupa lah di subscribe biar saya juga semangat untuk berbaginya, karena kan butuh kuota, butuh apa kan, bukan masalah duitnya, saya juga ikhlas, sebenarnya saya juga ikhlas, semoga nggak subscribe juga nggak apa-apa. Nah, ini kita lanjut ya dengan kelanjutannya tentang cara pembesarannya. Awalnya itu saya sudah, ini kelanjutan dengan video sebelumnya, saya udah buraya itu sudah size 1-2 cm ya, itu masih di air lama, itu kan udah bau, telurnya sudah busuk. Memang nggak apa-apa berjamur, memang udah airnya sudah bau banget. Kalian harus siapkan akuarium lagi. Nah, memang kalau masalah kita beternak itu kita harus berkorban sebenarnya untuk mendapatkan ikan yang kualitas. Nah, kalian harus siapkan akuarium tergantung banyaknya tetasan. Kalau misalnya 300 ekor atau 100 ekor, kalau 300 ekor kalian harus siapkan akuarium 45 kali 45, panjangnya 60, tingginya 45 nggak salah. Nah, kalian isi air, sudah kalian keisi air baru sirkulasi dulu 3 hari, tetap sirkulasi 3 hari, taruh garam, airnya sudah sirkulasi 3 hari, kalian serok aja. Ikan cacat tuh memang dari lahir, dari netas itu udah cacat, bukan karena serokan dari kecil kita masukin ke akuarium lain cacat sirip dayungnya, itu karena serokan, bukan, memang dari kecil. Nah, saat pembesaran itu sudah mulai kalian sirkulasi, siapkan akuarium itu, kalian ganti air kalian kasih air segar untuk dia pembesaran itu. Kalian sirkulasi 3 hari, kalian masukin ikan yang sudah banyak itu dan netas, alhamdulillah mungkin netas, kalian masukin ke akuariumnya sudah sirkulasi 3 hari. Nah, yang ukuran 45 kali 45 kali 60 itu kalian masukkan ke situ ikan-ikannya. Setelah itu kalian, nah ini rahasianya nih, kalian kasih kalak. Kalak itu sangat murah, dia potik banyak. Kalak itu kalian kasih aja setengah lempeng itu 5 tablet. Kalian kasih aja kalak itu kalsium. Nah, kasih aja yang kalak, tapi yang merek kalak. Nah, kalian kasih aja, kalian taburin aja 5 biji di situ di akuarium kalian. Nah, setelah itu udah biarin aja, dia sudah mulai pertumbuhan bakatnya, karena kalak itu sangat berguna, sangat penting untuk tulang, sirip dayung, sirip ekor, sama pembentukan urat mutiaranya. Nah, garis bayangan mutiaranya. Nah, sudah kalian pembesaran, nanti kan 1-2 cm. Nanti saat 3 cm itu sudah mulai kalian pisahkan. Nah, bagaimana cara pisahkan? 300 ekor banyak banget, misahinnya gimana? Ya kan? Banyak akuarium serumah, yang enggak gampang.
kalian siapkan akuarium itu 45 kali 45, panjang itu 120. Nah, kalian siapkan ya, dengan tinggi air itu maksimal itu 20 cm. Nah, 20 cm 20 cm, kalau enggak 15 cm lah tinggi air. Pokoknya kalian siapkan botol aqua yang 1 literan. Nah, pokoknya botol aqua 1 literan itu kan ada yang mulusnya itu di dekat ujung cucuknya itu. Nah, itu botol aqua tuh sebatas itulah airnya tingginya. Nggak tahu berapa senti, pokoknya tingginya sebatas yang apa namanya, tempat kerucutnya itu kan ada batasannya di situ, setinggi itu batasannya. Nah, sebelum kalian masukkan kalian siapkan itu untuk menyortir ikan-ikan kualitas kita. Nah, kita harus lubang-lubangi dulu pakai paku, pakai lilin aja. Kalau nggak solder lebih gampang, lebih cepat. Solder, kalau nggak ada solder ya pakai lilin, pakai paku, udah. Yang penting nggak usah dibuat ribet. Panasin, colok, pokoknya se feeling kalian lah bahwa itu bisa sirkulasi air sebanyaknya, nggak masalah, lebih bagus kalau banyak lubangnya. Nah, nanti kalian belah sedikit yang di batasan air itu, kalian belah sedikit untuk bisa ngebuka begini supaya sampai belah semua, nggak usah, belah sedikit. Nah, kalau bisa ya di bawah dia lagi tinggi air itu nggak apa-apa, rendah, karena kan ikan masih kecil. Nah, kalian masukin batu di jalanan, lebih bagus batu di jalan daripada kita beli batu di kios ikan. Lebih bagus batu di jalanan yang hitam-hitam itu, nggak masalah. Kalian masukin batu dalam botol itu, kalian susun di akuarium itu. Paling itu bisa jadi kalau ukuran tank segitu tuh paling 60 botol, kalau enggak 50, kalau enggak 40, ya lumayan. Untuk ikan kualitas itu sangat banyak, itu 40 ekor. Nah, sudah kalian siapkan akuarium itu tetap juga jangan ganti air langsung kalian masukin ikan, ya mati ikannya. Tetap sirkulasi 3 hari kalian siapkan akuarium untuk ikan kualitas yang udah kita sortir. Nanti saya kasih tahu cara sortirnya. Nah, sudah kalian siapkan, udah isi batu, dalamnya udah lubang-lubang, kalian masukin apa namanya, aquanya, udah kalian susun aquanya dalam akuarium itu. Filternya yang sangat besar, filternya ukuran mesin filternya sangat besar, terserah mau 3200, 2400, 2800, bagusnya 2800 ke atas. Besarnya akuarium mesin filter itu. Udah kalian masukin, kalian isi air, kalian hidupin lah mesin filternya, udah biar dia sirkulasi 3 hari, baru sekarang saatnya penyortiran. Bagaimana lihatnya supaya ikan itu bagus ya gitu. Kan pasti pada bertanya-tanya tuh, gimana ya cara sortirnya, pasti pada bertanya-tanya. Kalian sortir ikan yang duluan keluar mutiaranya. Nah, ikan yang duluan keluar mutiaranya itu yang bagus. Nah, ini memang nggak bakal ada yang tahu. Nah, ini saya ulangi lagi, ikan saat udah 2-3 cm, 3 cm besarnya, nanti kalian lihat itu ikan yang biarpun mutiara kecil-kecil, masih muda-muda, masih sedikit, tapi dia duluan keluar, itu yang kalian pilih, mau betina mau jantan nanti di bagian sortirnya. Nah, kalian pilih itu yang keluar duluan mutiaranya, kalian pilih, kalian masukin aja dalam botol itu satu-satu, nggak banyak tempat kan, lebih murah, ikan kalian bagus-bagus kualitas. Nah, udah kalian masukin semua sortiran kalian ke botol-botol tersebut, 2-3 cm lah, kalau nggak 2 cm nggak masalah. Lebih bagus lagi botol yang 3 literan itu sangat bagus, cuma kan susah, mending 1 literan aja. Udah kalian masukin, dimatiin lampunya, udah kalian matiin lampunya,
dan biarin aja, tinggal kalian kasih makannya nggak usah aneh-aneh, kasih aja Saki Kari Growth. Nah nanti pertumbuhannya itu semua keluar. Biarpun Saki Kari Growth bukan saya jual merek, memang pengalaman saya kasih tahu apa adanya, bukan saya jual merek. Saki Kari Growth. Nah Saki Kari Growth itu kan kasih 1 butir, karena Saki Kari Growth itu kalau misalnya udah basah dia ngembang lembut. Saki Kari Growth ya, jangan yang lain, jangan growth merek lain, Saki Kari Growth. Nah, kalian kasih sebotol itu satu, pagi satu, sore satu, nggak usah banyak makannya, nggak usah setiap hari, satu aja, pagi satu, sore satu. Nah kalian tenin seperti itu. Mau tidur satu, berarti 1 hari 3 butir, pagi satu, sore satu, mau tidur satu. Nah kasih satu, udah kalian tinggal aja. Nanti dia itu udah masa 3 cm itu udah masuk di dalam botol. Nanti lama dalam 3 minggu dalam botol. Ini dihitung dari awal kalian masukin botol selama 3 minggu baru kelihatan nanti. Kalau nggak percaya nanti dicoba aja, kalian angkat satu-satu, kan enak lihatnya. Biarpun di situ nggak kelihatan mana yang itu, kalian angkat dulu satu-satu, keluar nggak mutiaranya. Oh bagus nih, bagus, udah bagus, kalian tandai, kalian conteng pakai spidol, nanti angkat lagi. Oh bagus, oh bagus. Nah, kalau bagus semua ya itu rezeki kalian. Nanti jenong-jenong, nanti ada yang jenong di situ. Yang jenong di dalam akuarium itu, yang paling jenong itu memang paling super anakannya. Nanti kelihatan yang udah jenong. Ini udah jenong, dikasih contengan double. Nah setelah itu udah kalian pilih itu, udah mulai kalian udah tandai mana yang paling super, mana yang paling sangat super. Nah setelah itu baru udah sampai 3 minggu itu baru kalian ambil mana yang sangat super, dipisah. Ukuran itu 25, pokoknya saya punya akuarium itu 45 kali 60, tinggi 45. Saya bagi dua, saya sekat mati, saya buat di toko kaca. Mas ini saya buat ukuran 45, panjang 60, tinggi 45, tapi dibagi dua, jadi di bawah tuh masih tetap dibagi dua mati, nggak ada sirkulasi pisah, apa maksudnya, nggak ada selang untuk air keluar masuk, nggak ada, jadi sekat mati, ukuran itu sekat mati. Nah nanti tinggal pasang aerator, jadi pilih situ, masukin ke batu-batuan di akuarium. Sudah masa pembesaran progres kita untuk kita jual ikan yang sangat kualitas, kita jual kan. Sudah kita pisahin, udah kita naik ke fase selanjutnya, udah 3 minggu di dalam botol, kita naikin ke fase sekatan, single tapi sekat, ukuran 1 akuarium 2 ikan, sekat mati ya. Nah sudah kalian progres ya, insya Allah ikan itu kualitas. Cari yang jenong dulu, pasti kualitas, saya jamin itu pasti kualitas. Nah kalian situ udah kalian telatenin aja, nanti jual 4-5 cm yang sangat super kan kelihatan nanti berapa biji, itu biarin aja dalam botol, nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian banyak modal kalian, kalau saya kan nggak ada modal itu. Nah kalau kalian banyak modal, kalian buat aja semua itu, mana yang sortir yang paling bagus yang agak jenong, yang mutiara yang bagus, yang cacing-cacing, kalian masukin aja ke dalam masa progres kalian. Nah nanti saat masa progres itu kalian kasihnya sudah bukan growth lagi, cacing beku, habis itu kasih pewarna racikan, atau yang praktis itu ya pelet warna praktis. Maka kalau perangkat racikan saya memang semua masuk, semua dari bodi, dari ekor, dari mutiara, dari warna, masuk semua. Nah sudah kalian pembesaran, disitulah udah tinggal kalian jual aja. Saya dulu jual anakan aja 1 juta sampai 1,5 juta, anakan 6 sampai 7 cm. Tanya aja sama yang pernah beli anakan saya, bukan saya bohong. Nah yang dari buku pertama itu anakan saya, yang saya foto di video ini anakan saya.
Nah, hanya itu yang bisa saya bagi. Semoga berkenan, nggak pakai modal banyak, ikan kalian super, kalian juga senang, rezeki kalian juga banyak. Cuma itu yang bisa saya berikan pengalaman buat kalian, karena saya udah bukan waktunya lagi lah untuk berkecimpung ke situ. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Lohaners Nusantara.